Suasana relaxing maksimal tuh bakalan kita bisa nikmati selama staycation dan menginap di villa dengan kolam renang pribadi ini. Ukuran kolam renang di villanya ini tuh udah lumayan besar ya, jadi beneran bisa dipakai berenang dan bukan hanya untuk berendam aja. Ada fasilitas apa lagi di villanya ini, lokasinya di mana, dan seperti apa penampakan kamar tidurnya, selengkapnya setelah video openingnya dulu aja. Dan kita sekarang ini ada di Ubud nih, lebih tepatnya sih ini tuh ada di Jalan Tirta Tawarnya. Dan ada banyak hamparan sawah-sawah hijau ya di sepanjang jalan saat menuju ke arah villanya ini. Nanti setelah menemukan titik lokasi villanya, kita bisa parkirin kendaraan dan lalu konfirmasi ke nomor staf villanya. Setelah itu kita nanti akan diinformasikan arah jalan untuk menuju ke villanya yang kita pesan. Dan untuk nama lokasinya ini tuh adalah The Locks Villa. Lalu seperti inilah suasana hijau dan asri yang akan kita dapati saat melintasi sepanjang jalan setapak dari arah parkiran hingga sampai ke lokasi villanya. Kita dapetin villa nomor 1 ya. Jadi dari jalannya ini tuh nggak jauh juga, kita tuh bakalan langsung menemukan gerbang pintu masuknya. Dan gerbang pertama inilah lokasi pintu masuk villanya. Dari sini kita tinggal buka pintunya aja untuk akses ke bagian dalam villanya. Dan kita sekarang sudah di bagian dalam villanya. Ini begitu masuk tuh di sebelah sini taman nih. Ada taman di sebelah kirinya. Ada taman di sebelah kanannya. Ada jalan setapak dari sini langsung menuju ke area kolam renang pribadinya. Wih, ini barang bawaan kita sih ya. Tamannya di sini langsung menuju ke kolam renang pribadinya. Kolamnya termasuk luas ya. Bisa dipakai berenang semi-semi. Ada tempat duduk-duduk santainya juga. Ini pintu menuju ke kamarnya. Ini ada buat simpan handuknya. Kita langsung cek aja kamarnya kali ya. Ini ada juga ini disediain sepasang payung kalau hujan. Kita langsung cek aja bagian dalam villanya. Bukanya itu dengan pintu geser seperti ini. Dan ini kita di dalam bagian dalam kamar villanya ya. Nah, begitu masuk, ini pintu gesernya seperti ini, bisa langsung kelihatan ke bagian kolam renangnya. Dan di sini kita dapetin sebuah meja nih, sebuah meja dengan tisu. Ini lampu tidur ya. Ada laci-lacinya juga. Dan untuk kasurnya ukuran king size seperti ini, luas banget. Itu bagian kamar mandinya. Dari bagian kasurnya langsung dapetin view ke arah kolam renang pribadinya. Di sebelah sini steker-stekernya, lampu tidurnya juga. Ada steker di kiri kanannya. Dan di bagian sebelah sini tuh untuk lemarinya ya. Lemarinya apakah ada isinya? Kita cek aja. Ada safety box. Ada buat gantung-gantungan, ada rak-raknya juga. Lemarinya tertutup ya, jadi bukan yang terbuka-buka gitu. Sorry, lepas. Dan di sini kita dapetin sebuah cermin OOTD yang gede banget seperti ini. Nah, ini kamarnya nih, luas dan dapetin view ke bagian kolam renangnya, nyaman banget. Dari sini kita langsung cek aja ke bagian lain dari villanya ini. Kita buka lagi. Sebelah sini yang bisa dibuka. Nah, jadi di sini kan tempat duduk santainya, ini kolam renangnya. Di sebelah sini adalah bagian area makannya, ruang makannya di sini. Luas banget. Ada 4 kursi. Ini dapetin sepasang kompor. Alat-alat memasaknya juga lengkap ya. Ada teflon, ada buat potong-potongnya. Ada piring-piringnya. Piring juga, dan itu banyak banget tuh. Wih. Dan di bagian atasnya juga ada teko pemanas airnya ya. Jadi ini lengkap banget alat-alatnya. Ini bagian wastafelnya, disediain sunlight juga. Aduh, merek. Disediain sabun cuci juga ya, cuci piring. Kalau ini sih dapetin sebuah kulkas gede banget, tapi ini barang-barang bawaan kita. Kita udah tahu bakalan ada bakalan ada dapur, jadi kita udah barang bawaan yang simpel-simpel aja. Kita nggak ada rencana masak-masak yang gimana banget sih. Untuk di sininya tuh kosong ya, ini juga kita beli tadi sendiri. Tapi ini berfungsi dengan baik, dingin kulkasnya.
Sebentar ini kita belum nemuin ada amenities minumannya ya. Untung kita udah bawa sih. Sekali aja kita cek ya, ini kosong atau gimana nih? Ya, alat makannya di sini. Kosongnya, alat makannya di atas semua. Ini mau langsung kita cek aja nggak ya? Apakah harus pakai penjentiknya itu? Cek dulu. Kalau tanpa penjentik tadi nggak nyala ya. Kosong sih ya. Tapi nggak ada tuh. Harus. Kita cek lagi aja. Kita lanjutin lagi aja. Dan ini nih. Wih. Di sini kita bisa duduk santai. Di bagian ini tuh kan terbuka ya, jadi di sini nggak ada AC, nggak ada kipas juga. Ada AC itu di kamar tidur aja. Bisa duduk santai. Sekarang kita kesini ngecek kamar mandinya dulu aja ya. Sebelah sini. Kita balik lagi ke kamar. AC-nya di mana? AC-nya di situ. Nah, so kita cek aja bagian kamar mandinya di sebelah sini nih. Pintu kamar mandinya juga sama-sama digeser ya. Begitu masuk kita langsung dapetin sebuah bathtub nih. Bathtub dari batu gini, batu alam gini, natural gitu. Di sebelah sini kita dapetin ini nih. Ada tisu, ada handuk-handuk muka sepertinya. Ini amenitiesnya. Ini bisa sampai 4 orang kali ya, soalnya disedianya 4 nih. Tuh, cotton budnya 4, semuanya serba 4, jadi mungkin bisa sampai 4 orang. Di sebelah sini wastafelnya, ini body soapnya, amenitiesnya juga. Sebuah cermin gede banget di sini. Dan tadi itu diinformasiin sama penjaga villanya tuh untuk alat-alat sabun. Handuk-handuknya di sini simpannya. Handuk lengkap juga. Dan untuk toiletnya di sebelah sini. Sebuah WC duduk pastinya dengan jet shower tanpa bidet ya. Dan selain itu juga ada shower roomnya ya. Kepala showernya raindrop lagi, jadi pasti seru banget mandinya juga. Tapi kalau misalnya mau relaxing sih langsung aja di sini ya. Ini juga dapetin body wash dan sampo. Tapi selain relaxing di bagian kamar mandinya, tentunya di villa ini juga yang paling oke adalah kolam renang pribadinya ini. Lagi cerah banget nih Bali. Tapi waktu tadi kita check-in ke sini lagi hujan sih, dan sekarang cerah banget. Nah, kita update lagi soal tempat ini, hal-hal lainnya seperti kecepatan wifi, sama nanti juga kita cek apakah si kompornya bisa dinyalain atau gimana. Sekarang kita mau rehat dulu aja nih setelah perjalanan ya. Kita check-innya jam 3 kurang sih, kita mau rehat dulu. Dan sekarang udah jam 4 sore nih, kita udah puas banget istirahatnya. Tapi kamarnya masih rapi, kita tadi istirahatnya di bagian kolam renangnya aja. Kita mau update sesuatu soal kamar ini ya. Kecepatan wifi-nya seperti ini. Wifi-nya cepet banget. Oke banget. Dan juga kolam renangnya juga adem banget ya. Cuma memang di bagian luarnya itu nggak ada buat showernya. Jadi showernya itu harus di kamar mandinya. Ini situasi kolam renangnya. Ini bagus banget by the way. Awannya betah banget sih. Berendam sambil ngeliatin ke arah awannya. Tempat ini keren banget, bikin betah banget. Kita sekarang update soal ini, lanjutin ke bagian ininya, dapurnya. Jadi ini tuh ternyata emang enggak ini ya, enggak ada gasnya. Jadi kita coba WA ininya deh, penjaga villanya nyari tahu ini gasnya bisa di request dipasang atau enggaknya. Dan memang bisa kedengaran sekitar sini juga ada lagi pembangunan, jadi agak-agak ramai gitu. Cuma memang bangunannya itu sebelah sini, jadi nggak terlalu mengganggu kita. Jadi overall di sore hari ini tuh itu aja update-nya soal villa ini. Kita belum masak-masak sih ya, tapi kan di sini ada ini nih, ada pemanas air. Ntar kita pakai itu aja deh. Untung kita nggak ada rencana masak apa-apa sih, kita cuma bawa itu aja, mie instan. Jadi overall betah banget sih di sini tuh. Untuk nih buat yang kalau udah kosong 1 hari buat nggak kemana-mana selama di Bali, pengen di sini aja. Karena ini pemandangan langitnya ini keren banget sih, sumpah sih. Auto betah sih, berendam sambil menikmati. Ini airnya dingin ya pastinya ya, dan juga nggak terlalu dalam. Jadi fine aja. Ini segini. Nah, oke banget buat dipakai renang. Wih.
Lagi sambil melihat ke arah langit dari sini. Langitnya Bali itu biru banget sih, bikin betah banget berendam sambil ngeliatin ke arah langit, berenang-renang juga. Jadi kayak gitu aja update sementara ini. Dengan suasana yang asri dan juga fasilitas yang lengkap, bikin villa di Ubud ini tuh oke banget sih untuk jadi pilihan menginap saat puas dengan keramaian dan kehebohan di area Kuta dan Canggu di Bali Selatan. Dan juga karena lokasi villanya ini tuh agak ke dalam lagi dari pinggir jalannya, kita juga nggak bakalan terganggu ya dengan suara berisik dari kendaraan. Dan untuk blok villa ini yang dilengkapi dengan kolam renang pribadi, area dapur dan ruang makan, juga bathtub di kamar mandinya ini tuh kita pesannya pakai aplikasi online travel agent Traveloka. Dan waktu itu kita tuh dapetin harga villanya ini mulai dari 800 ribuan aja jika saat weekday. Jadi nggak sampai 1 jutaan per malamnya, kita sudah bisa ya staycation dan relaxing maksimal di villa luas yang nyaman ini. Tapi pastinya tentang harga itu tetap aja ya bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan ataupun tanggal menginapnya. Misalnya jika untuk reservasi saat weekend atau tanggal merah, biasanya harganya tuh bisa berbeda jika dibandingkan dengan menginapnya saat hari kerja. Dan kalau sepengetahuan kita tuh hanya ada 2 unit villa aja di lokasinya ini, dan keduanya tuh bersebelahan dengan fasilitas yang sama. Jadi seperti itu ya untuk informasi tentang harga menginap di villa dengan kolam renang pribadi yang berlokasi di Ubud, Bali ini. Lalu saat semakin sore hari dan mataharinya sudah agak terbenam, suasana damai seperti inilah yang akan kita nikmati di halaman villanya ini. Dan sekarang sudah malam harinya, kita sekarang melihat aja suasana villanya saat malam hari. Kita buka aja. Nah, jadi seperti ini nih suasananya saat malam harinya. Banyak lampu-lampu ya. Lampunya ada di sini, di sepanjang tamannya. Dan itu kamar tidur villanya. Dan saat malam hari juga bagian kolam renangnya tuh masih aktif nih sirkulasi airnya. Jadi masih bisa berenang sih ya. Oke banget. Kamarnya terang dan nyaman, AC-nya juga dingin. Lalu yang ini sih susah dijelasin sih ya. Jadi di sini tuh bisa lihat bintang-bintang sih. Lu nggak bakal bisa kelihatan sih, cuman yang pasti kita bisa berendam sambil melihat bintang-bintang di sini. Kalau tadi siang tuh lihat awan, malamnya bisa nikmatin bintang-bintang. Keren sih. Langit Ubud ya, lagi cerah nih kebetulan nih. Dapetin view bintang-bintang tapi nggak bakal bisa rekam semua video sih ya, susah ya. Dan untuk suasana di bagian dapur dan ruang makannya seperti ini saat malam hari. Terang banget sih ya, oke banget kayak gini. Jadi kita makan malam di sini juga. Jadi kayak gitu suasana malam hari di villa ini tuh dengan kolam renang pribadi yang masih aktif, kolam renang saat malam hari juga. Kita sih mau berenang lagi sih kayaknya sambil liatin bintang-bintang. Nanti kita update ya besok pagi sekalian review lebih lengkap. Lebih kekurangan yang kita rasain soal villa di Ubud ini dengan kolam renang pribadi. Kita mau lanjut mageran lagi aja. Dan sekarang sudah pagi harinya, ini tuh di jam 7 lebih, jam 7.15an. Semalam itu kayaknya mungkin dini hari gitu ya, hujan, jadi ini basah-basah gitu di luar. Dan ini juga mati sendiri nih, sirkulasi airnya. Mesinnya mati sendiri, jadi mungkin entah ada timernya atau gimana, kita nggak tahu. Waktu kita cek sih, kita waktu semalam tuh renang-renang lagi, berendam-rendam lagi. Ngeliatin bintang tuh masih nyala, kita melek udah mati sendiri. Jadi ini nggak ada pengaturnya ya. Dan itu emang nggak ada sarapan di sini tuh. Dan kita juga nggak ada bahan masakan lagi. Nanti mungkin kita mau cari sarapannya keluar aja. Dan overall suasana pagi hari ini seperti ini ya. Sejuk nih karena semalam hujan, jadi nggak gerah. Kita tinggal mau cari sarapan aja di luar. Dan di sekitar sini juga ada banyak ada banyak warung, ada minimarket juga. Jadi sebenarnya nggak harus sampai belanja dari tempat yang jauh kayak kemarin kita sih. Di sekitar sini juga soalnya banyak minimarket. Jadi nggak terlalu jauh dari jalan raya juga ya lokasinya ini. Tepat di pinggir jalan raya.
cuman memang agak masuk jalan kaki ke dalam aja. Jadi kayak gitu aja, nanti review lebih lengkapnya sebentar lagi ya setelah kita beres sarapan pagi. Dan dari villa ini untuk ke lokasi sarapan pagi pilihan kita tuh hanya butuh waktu berkendara 20 menitan aja. Nah, di video sebelumnya kita sudah share ya tentang suasana perjalanan pulang dari Bali Bohemia yang merupakan lokal bakery recommended di Ubud ini hingga sampai ke villa ini. Dan karena bakerynya ini juga lokasinya tepat di bagian belakang Monkey Forest Ubud, jadi artinya 20 menitan juga kita sudah bisa ya sampai ke pusat keramaian di area Ubud Bali ini. Dan sekarang udah siang hari aja nih, nggak kerasa nih ya, sekarang tuh udah jam setengah 11 siang nih. Jadi sekitar 1,5 jam lagi kita harus check out dari tempat ini. Nama tempat ini tuh The Locks Villa, lokasinya ada di Ubud. Dan setelah kita beres tempat ini sore itu malam, kita mau bahas aja kelebihan sama kekurangan kita rasain soal villa ini. Kita bahas dulu aja soal kelebihannya. Kelebihan pertama tuh soal villanya itu sendiri, tempatnya itu nyaman banget, private juga, ada kolam renang pribadi, ada dapurnya, ada tempat makannya, kamarnya juga nyaman. Dan untuk fasilitasnya juga oke ya, kolam renangnya bersih, pencahayaannya oke, vibes-nya juga keren banget. Dan untuk wifi di sini juga cepet, jadi banyak sih kelebihannya sih. Kolam renangnya juga kan oke ya. Kamar mandinya juga air panasnya dapat, air panasnya ada juga. AC-nya dingin, jadi nggak ada keluhan sih ya. Jadi overall secara fasilitas sih tempatnya ini oke banget. Lalu apalagi soal tempat ini, untuk harga sih masih masuk akal lah ya, 700-800 ribuan. Kalau misalnya weekend sampai 1 jutaan, masih termasuk oke-oke aja. Dan sekarang kita bahas soal kekurangannya, ada nggak sih kekurangannya? Jadi sebenarnya bukan kekurangan sih, catatan aja. Yang pertama itu ternyata kalau misalnya kesini, kita tuh harus harus udah WhatsAppan sama pengurus villanya. Jadi di sini tuh nggak ada tempat buat check-in-nya, nggak ada lobbynya, nggak ada tempat duduknya gitu. Jadi harusnya tuh sebelum ke sini tuh kita sudah WhatsAppan sama pengurusnya di sini, kayak manajemen villanya itu. Jadi mereka udah siap yang jagain villanya buat nungguin di mana tempat kita janjiannya gitu. Kita kira tuh ada langsung tempat nunggunya, jadi kita cepet nyari juga waktu itu tuh. Tapi setelah kita WhatsApp sih langsung ada ya, jadi nggak nunggu lama, 5 menitan juga nggak nyampe, langsung ada penjaganya dan baru dipersilakan masuk ke tempat ini. Jadi itu tadi sih, kita harus komunikasi sama bagian villanya. Jadi kalau waktu itu kita pesan pakai Traveloka tuh dicek aja emailnya, jadi ada informasi untuk menghubungi kemana sama patokan tempatnya. Itu sih catatan pertamanya. Catatan kedua tuh di sini tuh dari pintu masuk di depan, dari pinggir jalan besar itu tuh nggak ada petunjuk nama tempatnya sih. Jadi kita agak-agak bingung, jujur kita bingung. Jadi titik di petanya tuh di satu titik gitu ya, tapi itu rumah. Akhirnya kita nanya sama orang-orang di situ dan dikasih tahu lokasinya. Jadi emang hidden gem gitu ya, soalnya di depan tuh sama sekali nggak ada ininya, sign nama apapun. Kita masuk ke dalam baru deh kita sampai ke lokasi villanya. Dan itu tadi ya, nggak ada tempat buat nunggunya. Jadi harusnya tuh dari awal udah kayak komunikasi sama ininya sih, staff villanya sih ya. Gitu aja sih catatan soal tempat ini sih. Cuman kemarin itu juga soal itu ya, yang gas itu ya. Jadi gas itu harus konfirmasi di awal, karena kita nggak konfirmasi. Kita tuh konfirmasinya katanya harusnya sebelumnya 3 hari 5 harian sebelum kesini. Kita konfirmasinya tuh pas sampai di sini, jadi mereka sama sekali nggak nyediain yang kita request apapun gitu ya. Itu tadi sih, kita nggak ngecek email dari Traveloka, dari aplikasi pemesanan online-nya. Selain itu, apakah kita ngerasain hal-hal lain soal tempat ini? Nggak ada sih ya. Overall tempatnya oke banget, nyaman banget. Cuma memang di sini tuh nggak dapetin view sawah atau apapun ya, di tembok kayak gini. Tapi untungnya langitnya biru banget dan langitnya keren banget. Waktu siang, pagi, sore tuh langit, pemandangan di sini tuh langitnya keren banget. Waktu malam hari juga bisa nontonin bintang sih. Jadi overall di sini tuh memang nggak dapetin view apapun, jadi cuman villa nyaman aja. Tapi tetap recommended sih buat kita sih. Jadi kayak gitu aja sih review lengkap kita soal tempat ini, The Locks Villa. Dan kalau menurut kamu tempat ini cocok banget buat liburan kamu juga, langsung aja dipesan di aplikasinya ya. Nanti kita ketemu lagi aja di video selanjutnya dari Let's Go Project.